Akila menumpahkan sedikit keresahan yang sejak beberapa hari ia pendam kepada Harry dan William. Akila bercerita tentang sosok anonim yang sudah 2 hari ini tidak mengirimkan pesan apapun kepadanya. Ketiadaan itu menorehkan rasa rindu yang aneh di hati Akila, membuatnya merasa hampa dan kehilangan sesuatu yang diam-diam begitu berarti. Akila mengaku betapa ia merindukan kata-kata sederhana dari anonim. Kalimat-kalimat yang pendek yang biasanya mampu menenangkan pikirannya, menghapus sejenak beban yang menghimpit dadanya. Ia merasa kehilangan pelindung tak kasat mata yang biasanya hadir di saat dunia terasa terlalu berat. Andai saja Akila tahu bahwa anonim yang begitu ia rindukan itu sebenarnya ada di hadapannya, dan itu adalah Harry, yang diam-diam sudah beberapa hari ini malah lebih sering menjaga Akila dari dekat, hanya bisa tersenyum kecil sambil menyembunyikan gelombang perasaannya. Ia memilih untuk diam, tetap berada di balik penyamaran itu, karena yang terpenting bagi Harry adalah kebahagiaan Akila, dan Akila aman berada di sampingnya. Perasaan Akila terhadap anonim kini memang begitu rumit, namun penuh kehangatan. Di saat dunia terasa runtuh ketika hubungannya dengan Mohan berantakan, saat kecewa dan luka masih menyisakan jejak di hatinya, anonim hadir sebagai naungan yang sederhana namun kuat bagi Akila. Memang di sini, awalnya Akila menganggap kehadiran anonim hanya sekedar hiburan kecil baginya, pengalih perhatian dari semua kekacauan hidupnya. Namun hari demi hari berlalu, kehadiran anonim berubah menjadi lebih dari sekedar hiburan. Ia menjadi tempat bernaung dalam keheningan. Seseorang yang tanpa banyak kata berhasil membuat perasaannya diterima, didengarkan, dan dihargai. Rasa penasaran tentang siapa anonim sebenarnya mulai tumbuh di hati Akila. Namun lebih dari itu, ia merasa bergantung pada kehadiran sosok tak berwajah itu. Dan Akila di sini sangat ingin sekali bertemu dengan anonim. Namun di sini Harry mengatakan kepada Akila jika tidak akan seru jika anonim muncul di hadapan Akila. Namun yang terpenting bagi Akila adalah bersama anonim, Akila tidak perlu berpura-pura kuat. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, rapuh, lemah, tanpa harus takut dihakimi. Sama seperti apa yang ia rasakan kepada Harry. Dan Akila di sini berpikir, anonim dan Harry mungkin sama, dan karena apa yang dilakukan Harry sama persis apa yang dilakukan anonim kepadanya. Sementara itu dia di sini benar-benar murka saat mengetahui keberadaan atau kebenaran yang pahit ini. Ia nyaris tak bisa menahan amarahnya yang mendidih di dalam dirinya. Darah dagingnya sendiri telah berani bersengkongkol dengan Al untuk menggagalkan semua rencana yang selama ini ia susun dengan rapi. Bukti-bukti penting yang ia kumpulkan perselingkuhannya dengan Jordan yang menjadi senjata untuk menekan Jordan agar mau menikahinya, kini raib begitu saja. Perasaan dihianati menampar dia tanpa ampun. Terlebih karena semua ini datang dari Zara, gadis yang selama ini ia pikir akan selalu menurut, tak akan berani bertindak di luar kehendaknya. Tapi kini Zara justru berdiri di sisi yang berseberangan, menghancurkan rencana yang telah ia pertaruhkan segalanya. Dalam kemarahan yang membabi buta itu, dia langsung mengambil tindakan ekstrim. Ia mengurung Zara di rumahnya, mengunci semua pintu dari luar, seolah ingin memastikan bahwa Zara tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Zara kini menjadi tawanan dalam rumahnya sendiri, terjebak dalam kemarahan dia yang sangat membara. Tidak hanya di situ, karena dia juga telah memutuskan untuk segera menemui Al. Dulu, ia sempat menaruh simpati pada Al, menganggap Al sebagai anak yang baik, yang polos, bisa dipercaya untuk menjaga Zara. Namun kini pandangannya berubah total. Bagi dia, Al tak lebih dari sosok yang licik, yang telah mengkhianatinya sama seperti Zara. Dengan amarah yang masih mendidih dalam dadanya, dia melangkah cepat ke teras kafe,
untuk menghadapi Al secara langsung. Ia ingin mendapat jawaban dari Al, ingin melampiaskan semua amarah dan kekecewaan pada Al yang berani merusak seluruh rencananya. Di sisi lain, Al memang sadar sepenuhnya bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Zara untuk membantu mengambil bukti-bukti tersebut. Ia tahu rencana Zara dari awal. Tujuan Zara bukan sekedar menyelamatkan dirinya sendiri, tapi juga menyelamatkan hubungan cintanya dengan Fatah, pria yang begitu Zara cintai. Dan meski semua itu melibatkan resiko besar, Al tetap melangkah tanpa ragu. Karena bagi Al, rasa cintanya pada Zara jauh lebih besar daripada rasa takut terhadap konsekuensi apapun. Sejak lama Al sudah menyimpan rasa itu kepada Zara yang sangat dalam, tulus tanpa syarat. Ia tahu hatinya tidak akan pernah benar-benar memiliki Zara, karena Zara telah memilih orang lain. Akan tetapi di sini Al akan terus berusaha untuk bagaimana caranya mengambil hati Zara agar Zara bersedia menerima cintanya. Di sisi lain, perasaan Catalina terhadap Mohan semakin dalam seiring berjalannya waktu. Awalnya kedekatan mereka terasa biasa saja, hanya sebatas teman di teras kafe dan profesionalitas dalam dunia kerja. Di balik sorot lampu kamera yang sangat terang di sana, tanpa disadari, pesona Mohan muncul secara alami. Sikap Mohan yang tanpa berbuat atau dibuat-buat dan kesederhanaannya yang tulus mulai menarik hati Catalina lebih dari yang ia kira. Catalina yang selama ini terbiasa dengan pria-pria yang serba kelebihan, merasa ada ketulusan yang berbeda di dalam diri Mohan. Sebuah ketenangan yang membuatnya merasa nyaman, dan perlahan rasa itu tumbuh menjadi perasaan yang sulit dibendung. Sayangnya, cinta Catalina hanya berbalas hening. Mohan tidak pernah memandangnya lebih dari sekedar teman dan rekan kerja. Hatinya sudah terlalu dalam, tertambat pada sosok lain, yaitu adiknya, yaitu Raisa, adik Catalina. Meski begitu, Catalina tidak akan menyerah. Ia akan terus mencari celah, berharap suatu hari nanti perasaan bisa berbalas dan ia akan mendapatkan persaingan bersama adiknya, mendapatkan Mohan. Dengan segala cara ia bisa lakukan. Dengan Catalina mencoba mendekati Mohan. Ia menjemputnya dengan mobil mewah, seolah ingin menunjukkan bahwa bersama dirinya, Mohan bisa memiliki segalanya. Di dalam mobil, Catalina bahkan mulai membuka hatinya. Dengan keberanian yang nyaris memaksa, ia mengungkapkan bahwa ia tidak sabar untuk mendapatkan cinta Mohan. Namun semua itu justru menyalakan api yang lebih besar. Raisa mengetahui apa yang dilakukan kakaknya. Hati Raisa meledak dalam kemarahan. Raisa merasa dihianati. Bagi Raisa, Mohan bukan sekedar pacar. Ia adalah sosok yang berdiri bersamanya dalam badai kehidupan. Orang yang menjadi tempatnya bertahan ketika dunia serasa berjatuhan. Raisa di sini lalu menelepon Catalina tanpa basa-basi. Ia pun marah di sini. Ia memperingatkan Catalina untuk menghentikan mengganggu Mohan dan mendekati Mohan. Bagi Raisa, cinta bukan tentang kemewahan atau kekuasaan. Cinta adalah tentang perjuangan, tentang saling menggenggam tangan ketika semuanya terasa sulit. Akan tetapi di sini Mohan sudah punya keputusan. Ia lebih memilih Raisa ketimbang Catalina, karena Raisa saat ini adalah orang yang ia andalkan sebagai tameng dari orang misterius yang akan terus mencelakakannya.